jagoan manjat sudah kumpul di sini. Baiklah kalau begitu, hari ini Otan kenalin sobat-sobat Otan yang jago memanjat. Tunjukkan keahlianmu dari sekarang. Yang pertama, si katak terbang. Atau nama kerennya Fly Frog Wheelies. Iya, kalian utama doi memang terbang. Tapi urusan manjat-memanjat nggak kalah jago. Panjat di permukaan sedotan berhasil. Sekarang kita persulit tantangannya. Kamu harus panjat di tali ini ya, sob. Dan ternyata sobat Otan ini berhasil. Cakep. Lah. Baru dipuji kok malah mandek, sob. Ayo sob, naik. Jangan diem aja. Telapak kaki katak memang gak punya perekat atau sesuatu yang bikin mereka menempel pada bidang apapun. Tapi kakinya yang tipis disertai dengan selaput dapat mencengkram pita tipis ini dengan baik. Cakep. Gitu dong sob. Otan bangga sama kamu. Sobat berikutnya yang jago manjat adalah ikan Chinese algae eater atau cai. Aliran arus sungai yang kuat ini jadi tempat kesukaan mereka loh teman. Melawan arus dan manjat-manjat sudah jadi keahlian ikan yang satu ini. Wih, gerakan mereka sangat cepat dan lincah. Tapi tahu nggak pakai apa mereka memanjat begitu cepat? Otan kasih tahu, tapi jangan sampai bengong ya. Itu mereka pakai mulut tahu. Mulut ini disebut sucker mouth atau mulut menghisap. Hisapannya lumayan kuat teman. Itu kenapa mereka dapat menempel pada batu di sungai tanpa terseret aliran arus. Dan juga pada kaca akuarium. Cakep. Giliran bulus albino yang beraksi nih. Beneran kamu bisa sob? Tumbukan batu merah ini tingginya 40 cm loh. Sementara panjang tubuhmu hanya 20 cm. Dengan kaki yang berselaput, apa mungkin ia memanjat bidang dengan ketinggian 2 kali lipat dari badannya? Lebih baik kita buktikan segera. Ia berusaha sekuat tenaga banget teman untuk menembus benteng Takeshi. Ayo sob, sedikit lagi. Ternyata selaput pada kakinya tidak mempengaruhi kamu untuk memanjat ya. Ya, akhirnya lolos juga saudara-saudara. Cakep. Mungkin karena tumpukan batu bata merah lebih kecil ya teman. Dengan permukaan yang lebih kasar, kaki-kaki bulus ini dapat berpijak pada celah batu bata merah. Maafkan Otan yang sudah meremehkan kemampuanmu ya sob. Kalian gak salah lihat. Itu memang mbek dan mereka memanjat pohon. Kambing berjenis Tamri di negara Maroko ini memanjat pohon argan. Sebenarnya kemampuan memanjatnya adalah bentuk adaptasi teman. Karena di Maroko, sumber makanan si mbek tidak banyak tersedia. Jadilah ia mencari memanjat pohon argan untuk memakan buahnya. Bentuk kakinya juga mendukung kemampuannya memanjat loh. Setiap kaki memiliki 2 jari yang dapat dilebarkan, sehingga mudah untuk mencengkram batang dan dahan pohon. Di kakinya juga terdapat organ bernama dew claw yang juga dimiliki anjing. Tapi milik kambing Maroko lebih tajam dan besar, jadi bisa membantu mendorong tubuhnya saat memanjat. Cakep! Itulah tadi sobat-sobat Otan yang jago memanjat. Otan jadi kepikiran mau ngadain lomba manjat lintas hewan dari seluruh negara di dunia. Gimana? Keren kan ide Otan?
sudah ditentukan oleh sapi yang sampai duluan di garis finish. Namun di lomba ini, penilaian berdasarkan dari sapi yang berlari paling lurus dan tidak berbelok. Jadi, kalau mau jadi juara, kuncinya kedua sobat totan ini harus kompak. Tapi kadang ada sapi yang lari duluan tuh. Oh iya, teman-teman ada yang pernah menonton pacuan sapi? Kalau di tanah Minangkabau, lomba ini disebut pacu Jawi. Jawi adalah sebutan dalam bahasa Minang untuk sapi. Budaya pacu Jawi sudah dilakukan secara turun-temurun. Ajang ini juga menjadi sarana untuk mempererat tali silaturahmi. Oh iya, satu pesan Otan. Kalau kalian ingin menonton, usahakan jangan terlalu dekat ya. Teman-teman gak ingin kan kena seruduk sapi? Pacu Jawi diadakan di sawah yang telah panen dalam keadaan tanah berlumpur. Nah, bedanya dengan karapan sapi Madura, pacuan justru dilakukan di tanah kering. Panjang lintasannya 100 meter dengan lebar 25 meter. Di awal perlombaan, biasanya kesempatan diberikan untuk sapi-sapi muda yang belum pernah berlaga di pacuan. Hitung-hitung sebagai ajang latihan untuk para pendatang baru nih. Mengendarai Jawi ini tidak mudah loh. Tak jarang joki terjatuh karena tidak mampu mengendalikan si sapi yang melaju kencang. Oh iya, sobat Otan yang berlaga di pacu Jawi adalah jenis sapi lokal asli Indonesia. Tubuhnya memang tidak terlalu besar, namun ia sangat lincah dan agresif. Sapi lokal memiliki daya adaptasi dan daya tahan tubuh yang kuat terhadap penyakit. Kemampuan sapi saat berlari terletak pada tapak kaki lebar dengan kuku belahnya. Bentuk tapak ini membuat sapi tidak terjerembab dan berlari cepat di lintasan berlumpur. Teman, coba tebak, kira-kira berapa kecepatan sapi berlari? Jawabannya salah, teman. Meski tubuhnya besar, sapi lokal ini mampu berlari dengan kecepatan 40 km per jam. Hampir menyamai kecepatan lari manusia tercepat dunia, Usain Bolt. Yaitu rata-rata 38,1 km per jam. Wih, sapi, kamu cepat juga ya. Misi-misi, sobat Otan mau lewat. Hati-hati kami, ini kan bukan sapi biasa, tapi ini adalah sobat Otan yang berotot, si sapi Belgian Blue. Kalau dilihat dari tampilannya sih, kami pasti nggak akan kuat nih untuk memindahkan si sapi ke area kandang yang lain. Ayo tarik sis. Teman, sapi berotot ini kadang-kadang mempunyai otot ganda atau double muscle. Walaupun secara penampakan terlihat garang dengan otot yang besar, namun sapi ini memiliki sifat yang jinak dan tidak temperamental. Tapi tetap saja tuh, kami kewalahan mengatur si sapi. Apalagi kalau bukan karena bobotnya yang berat.
Sobat Totan ini terlihat seperti anak kecil yang kegirangan setelah bermain. Walaupun berotot, tapi kamu lucu juga ya, Sob. Teman, sapi-sapi di sini biasanya akan dilepas pada waktu-waktu tertentu. Tujuannya agar sapi dapat berkembang dengan baik. Tak terkecuali anak-anak sapi ini, teman. Saat keluar dari kandang, mereka akan berlari-lari kegirangan. Wah, Sob, Otan ikutan main dong. Seru banget kayaknya deh. Anak-anak sapi memang lebih senang bermain, teman. Sehingga ia akan mengajak siapapun yang berada di dekatnya untuk bermain bersama mereka. Kami udah macam guru TK untuk anak-anak sapi ini ya. Ayo, kami semangat. Oh iya, walau anak-anak sapi Belgian Blue ini disatukan dengan yang dewasa, tetapi mereka sama sekali tidak merasa terganggu, teman. Malah si Belgian Blue dewasa ikut lari-larian bersama anak-anak sapi ini. Lucu ya. Teman, ada yang lihat kami di mana? Kok Otan cari-cari nggak ada sih? Ya ampun, kami kenapa bisa ada di atas sapi kayak gitu sih? Tapi kok si sapi berotot ini tenang-tenang saja ya? Teman, ternyata Sobat Totan ini bisa tenang karena memang jinak. Ia merasa tidak terganggu atas kehadiran kami di punggungnya. Malah kami itu yang tegang. Mukanya santai aja, Kak. Duh, kami, Otan panggil kok diam saja sih. Mentang-mentang lagi asik perawatan mani-pedi, lupa deh sama Otan. Teman, Sobat Otan juga suka perawatan kuku seperti yang dilakukan kami loh. Gak percaya? Ini nih si sapi Belgian Blue yang mau ikutan mani-pedi. Seekor sapi harus rutin dirawat kuku kakinya, teman, supaya sapi dapat berdiri dengan sempurna. Saat berdiri, sapi bertumpu pada kuku-kukunya, bukan pada telapak kaki. Sehingga jika kukunya tidak dirawat, sapi akan kesulitan bergerak. Parahnya, kuku yang tidak rapi bisa bikin sapi jadi cedera. Nah, kalau begini sih udah gak kalah cantik nih sama kami. Bercanda ya, Kak. Wah, kami mau kemana tuh? Sampai didampingi 2 bodyguard segala. Jangan-jangan tas yang dibawa kami itu adalah uang. Wih, Sultan mau beli sapi nih kayaknya. Walah, ternyata Otan ketipu, teman. Tas itu bukan berisi uang, tapi alat untuk mencukur bulu sapi si Belgian Blue ini. Cukur bulu bukan sekedar untuk mempercantik tampilan si sapi saja loh. Untuk Belgian Blue, dengan dicukur bulunya begini, bikin ia tidak kepanasan saat cuaca terik. Bakteri dan kuman juga jadi tidak mudah menempel pada tubuh sapi. Terus, kalau otot-otot sapinya terlihat, akan lebih mudah memantau perkembangannya. Loh, Paman, ngapain bulu ekornya dibentuk seperti itu? Lucu banget! Sebenarnya ini cara untuk menandai sapi yang sudah melakukan perawatan, mana yang belum. Teman, sapi-sapi di sini rutin dicek kesehatannya loh. Biasanya dilakukan sebulan sekali atau tergantung kebutuhan. Sobat Totan ini bakal dicek fisik dan darahnya bakal diambil. Karena meski secara fisik sapi terlihat sehat, tetapi pengecekan darah dapat membantu mengetahui kesehatan sapi secara keseluruhan. Sobat Totan ini rentan menularkan penyakitnya ke sapi lain. Itulah mengapa sapi yang sakit akan mendapat perawatan dan tempat yang khusus. Semoga hasilnya semua baik-baik saja, Sob. Loh, apaan tuh? Kok karangnya bisa terbang? berenang? Wah, jangan-jangan
Doni dan Katio yang sigap penolong. Kaki kanan dia sepertinya mengenai ikan tadi, teman. Segera diobati ya, teman. Untuk pertolongan pertama, pakai cuka ya, karena cuka dapat membantu menghambat jalannya racun. Dan kemudian, yang penting, korban harus langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Otan penasaran dengan ikan yang tadi. Kemana ya? Ah, itu dia. Otan tahu, ternyata kamu ya. Tunggu. Penonton. Coba tebak yang mana ikannya. Nggak tahu. Coba Om Editor, bantu kasih tanda panahnya ya. Ya, ikan ini namanya stonefish atau ikan batu. Persis namanya, si ikan ini mirip dengan batu karang. Dia memang hidup di antara karang-karang sebagai tempat persembunyiannya. Di keadaan lingkungan seperti inilah, dia akan menyamar atau berkamuflase. Si stonefish ini biasa dijumpai di perairan tropis seperti Indonesia dan Australia. Panjangnya bisa mencapai sekitar 30-40 cm. Sobat Otan ini juga hidup di tempat yang berpasir. Dia akan mengubur dirinya untuk mengelabui mangsanya. Teman-teman di rumah aja sampai nggak tahu. Stonefish memiliki 13 duri di punggungnya. Duri stonefish berbentuk seperti pedang. Ketika hadapi gangguan atau bahaya, duri-duri itu akan tegak ke atas. Saking tajamnya duri stonefish ini, bisa menembus benda-benda yang sering kita pakai loh. Nggak percaya? Mari kita buktikan. Sudah ada Kak Dea dan Kak Rizal yang akan membantu membuktikan. Alat yang digunakan adalah lap motor alias plasami. Kak Rizal bagian menjaga duri tetap tegak, dan Kak Dea yang akan menusukkan kain ke punggung stonefish. Hati-hati ya, Kak. Wah, kalian lihat nggak? Apa? Nggak lihat? Oke, kita ulang dalam gerakan lambat. Perhatikan ya. Nah, itu dia racunnya, teman. Racun ini namanya verukotoksin, dan ini sangat berbahaya. Racunnya bisa menyebabkan rasa nyeri, demam, gangguan pernafasan. Jika tidak langsung ditolong, bisa mengakibatkan kematian. Ih, serem. Oke, kita coba lagi di duri yang lain ya, Kak. Wah, ternyata di setiap durinya mengandung umpan. Racun maksud Otan.